Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mengenai materi pembelajaran tentang bagaimana memahami struktur teks eksplanasi. Berikut adalah materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan kalian simak dan pahami materi berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mengenai struktur teks eksplanasi. Ada 3 macam struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu ada pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua ada deretan penjelas atau gambaran rangkaian kegiatan. Dan yang ketiga ada interpretasi yaitu ulasan. Mari kita bahas satu persatu mengenai struktur teks eksplanasi berikut ini. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang dimaksud dengan pernyataan umum atau identifikasi fenomena adalah bagian pertama teks yang memuat gambaran awal tentang hal yang akan disampaikan. Artinya, pada bagian pertama ini menjelaskan tentang apa fenomena yang akan kita jelaskan pada pembuatan teks eksplanasi, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan juga fenomena-fenomena yang lainnya. Selanjutnya, kita coba lihat contoh yang dimaksud sebagai pernyataan umum pada suatu fenomena yang disajikan. Nah, pada kali ini kita melihat fenomena alam yaitu mengenai banjir. Nah, di sini penjelasannya adalah, mari kita baca. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Biasanya banjir datang secara mendadak dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda. Banjir bisa mengakibatkan beragam masalah seperti ekonomi, sosial, dan merusak sarana prasarana yang ada. Nah, dalam kutipan kalimat tersebut dapat kita garis bawahi bahwasanya pernyataan umum yang ada pada kalimat tersebut ditegaskan dalam kata kunci adalah. Kata adalah menjadikan suatu kunci penjelasan mengenai suatu fenomena awal yang dijelaskan. Maka kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai pernyataan umum atau gambaran umum yang mengidentifikasikan fenomena apa yang akan dijelaskan. Nah, selanjutnya struktur yang kedua yang kita bahas adalah deretan penjelas atau gambaran rangkaian kejadian. Yang dimaksud sebagai deretan penjelas atau gambaran rangkaian kejadian adalah bagian kedua teks yang memuat inti penjelasan tentang hal yang akan disampaikan atau rincian proses kejadian. Nah, dalam bagian yang kedua ini terdapat informasi yang disajikan secara faktual, yaitu berdasarkan fenomena yang kita tunjukkan. Yang dimaksud dengan fenomena yang sebelumnya kita sudah jelaskan atau yang Bapak sampaikan, bahwa yang dimaksud fenomena di sini adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Nah, pada bagian deretan penjelas, hal-hal yang disampaikan pada paragraf ini adalah mengenai 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan bagaimana dan pertanyaan mengapa. Pertanyaan bagaimana yaitu didasarkan pada penjelasan proses terjadinya suatu fenomena itu sendiri. Sedangkan pada pertanyaan mengapa yaitu adalah penjawaban kita, yaitu tentang
karena apa peristiwa itu terjadi, karena apa kejadian itu bisa terjadi pada saat tertentu. Mari kita lihat dan baca kutipan berikut yang termasuk pada deretan penjelas atau gambaran rangkaian kejadian. Mari kita baca kutipan berikut ini. Kita ketahui bersama mengenai banjir bahwa terdapat beberapa penyebab. Penyebab terjadinya banjir yang pertama karena curah hujan yang tinggi di suatu daerah sehingga air sungai tidak bisa menampung kapasitas air seperti biasanya. Pada kalimat tersebut menyatakan bahwa karena curah air yang tinggi, maka sungai tidak bisa menampung kapasitas air. Kita lanjutkan. Sampah yang berada di sungai karena dibuang sembarangan oleh manusia juga bisa mengakibatkan banjir karena aliran air sungai menjadi terhalang dan mampet. Artinya, pada kalimat tersebut, karena sampah yang dibuang ke sungai oleh manusia, sehingga dapat menyebabkan aliran air yang terhalang atau mampet. Selanjutnya, hutan yang gundul akibat penebangan liar juga berpengaruh terhadap timbulnya banjir, sebab akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air tidak ada sehingga tidak terserap dan akan menggenang di daratan. Artinya, karena hutannya itu gundul, penebangan liar, maka akar pohon yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap air, nah itu tidak terjadi kembali. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kalimat berikutnya yang disebut sebagai deretan penjelas. Kita baca kembali. Kita lihat kota besar seperti Jakarta. Nah, artinya kalimat ini sudah berpacu kepada contoh khusus yang ada pada kota tertentu. Nah, di sini disebutkan sebagai kota Jakarta. Kita lihat kota besar seperti Jakarta, banyak pemukiman penduduk yang terdapat di pinggiran sungai. Rumah yang berada di bantaran sungai menjadi salah satu faktor penyebab banjir, karena tanah bisa saja longsor dan menutupi sisi sungai. Kemudian, faktor lain penyebab terjadinya banjir karena bendungan yang jebol akibat tidak terawat dengan baik. Jebolnya bendungan tersebut bisa menjadi faktor terjadinya banjir karena debit air yang meningkat ke permukaan tanah. Selanjutnya, bagian yang ketiga pada struktur teks eksplanasi yaitu ada interpretasi atau yang disebut sebagai ulasan. Yang dimaksud sebagai interpretasi atau ulasan adalah bagian akhir teks yang memuat pandangan atau simpulan yang dikemukakan penulis terhadap hal yang disampaikan. Artinya, pada bagian interpretasi atau ulasan ini berisi pada kalimat yang mengacu kepada pandangan, penilaian atau sebuah simpulan terhadap suatu fenomena yang dijelaskan. Mari kita lihat contoh kalimat yang disebut sebagai kalimat interpretasi. Nah, kita baca kembali kalimat berikut. Dampak yang diakibatkan oleh banjir terbagi menjadi 3, yaitu dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier atau jangka panjang. Dampak primer ini meliputi kerusakan fisik seperti mobil, bangunan, jembatan, jalan raya. Dampak sekunder meliputi persediaan air, penyakit, pertanian dan kesediaan pangan, transportasi, pepohonan. Dampak tersier atau jangka panjang meliputi ekonomi menjadi sulit karena penurunan jumlah wisatawan, kelangkaan makanan, biaya pembangunan kembali. Nah, artinya pada paragraf tersebut adalah yang menjelaskan atau menyimpulkan dampak akibat terjadinya banjir itu sendiri. Nah, pada paragraf berikutnya dijelaskan dengan menggunakan kata sehingga. Nah, sehingga kami mengajak, artinya kata sehingga ini adalah
kata yang menyimpulkan dari penjelasan fenomena yang sebelumnya sudah dijelaskan. Sehingga kami mengajak agar kita lebih tertib lagi membuang sampah. Jangan sampai membuang sampah di area sungai yang justru bisa mengakibatkan banjir yang efeknya kembali ke diri kita masing-masing. Terima kasih untuk perhatian kalian dalam pembelajaran tentang struktur teks eksplanasi ini. Dapat kita simpulkan bahwa struktur teks eksplanasi ada 3 macam. Yang pertama ada pernyataan umum, kedua ada deretan penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi. Untuk itu, Bapak akhiri pembelajaran dalam pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.